Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, kami bertiga, ada Bapak Aprizal Ponda, ada Bapak Usaimi. Kami akan pergi ke Kabupaten Padang Pariaman, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Yakin, Ambung Kapur di Kabupaten Padang Pariaman. Selamat mengikuti, semoga acara kami lancar. Oke. Saudara-saudara semua, sekarang kita sudah sampai di Pondok Pesantren Nurul Yakin, Ambung Kapur, Kabupaten Padang Pariaman. Seperti inilah kondisinya. Sebentar lagi acara pengabdian masyarakat Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Poltekkes Padang akan kita mulai. Mengapa kita sosialisasi tentang LGBT ini penting? Mengapa penting? Karena saudara ini adalah masa transisi, masa sedang mencari jati diri. Jadi kalau ketemu nanti jati dirinya yang salah, ya masa depan saudara akan hancur nanti. Kemudian jaga batasan diri. Kita sebagai laki-laki bisa menjaga batasan diri. Ya. Dengan wanita bergaul seperti apa? Sesama lelaki bagaimana? Untuk pakaian laki-laki bagaimana? Perempuan bagaimana pakaiannya? LGBT itu adalah ujung-ujungnya dia pasti dapat penyakit HIV/AIDS. Ini adalah penderita HIV/AIDS. Ya, takut nggak? Ngeri nggak? Tuh. Mau jadi seperti ini? Agama mengatakan orang LGBT itu adalah orang yang akalnya itu lebih bodoh dari binatang. Karena kenapa? Binatang saja, ayam contohnya, atau anjing contohnya, dia lebih tahu mana wanita, mana yang betina. Ada enggak ayam jantan itu kawin dengan ayam jantan? Enggak ada. Ini manusia, dia laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Mana yang pintar? Makanya Allah mengatakan, apabila manusia itu tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia lebih rendah dari Tuh, ingat ya. Negara dengan jumlah penderita HIV terbanyak di dunia tahun 2025. Hati-hati kalau pergi ke Afrika. Ini sumbernya dari United tahun 2025. Di negara ASEAN, tuh, yang antum-antum mau jalan-jalan ke Thailand, hati-hati. Terbanyak itu sekarang. Makanya perlu sekali kita mensosialisasikan bahaya LGBT karena efeknya bahaya. Belum sampai di sini. Kita sudah lihat dunia, kita sudah lihat ASEAN, kita lihat sekarang Indonesia. Ini adalah 10 provinsi terbanyak kasus HIV/AIDS. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Penyebabnya apa? Pergaulan bebas, narkoba, tukar-tukar pasangan, LGBT. Ini hasilnya. Kita lihat di Kota Padang. Karena Kota Padang adalah kota provinsi di Sumatera Barat. Ini tahun 2025 tercatat ada 192 kasus baru sepanjang tahun 2025 kasus HIV/AIDS di Kota Padang. Jadi total di Dinas Kesehatan Kota Padang ada 2026 kasus HIV/AIDS. Ini kalau kita larikan ke epidemiologi, kita kali 2, berarti ada sekitar 4.000 lebih penderita HIV/AIDS. Berarti ini ada yang tidak dilaporkan, ada yang terlaporkan, ada yang terlacak, ada yang tidak. Jadi totalnya bisa lebih dari ini. Makanya antum-antum semua yang cowok kalau pergi gunting rambut, bilang ke tukang cukurnya kalau dapat pisau siletnya diganti.
salah satu bisa penularan itu. Mana tahu pisau silet sebelumnya ada motong rambut orang yang terluka, orang itu terinfeksi HIV/AIDS, kemudian datang antum pergi potong rambut, takutnya menular di sana. Ini estimasi populasi LGBT di beberapa provinsi Indonesia. Di Sumbar itu ada 18.000 orang LGBT sekarang. Makanya Bapak berharap, Bapak berdoa saudara janganlah ikut jadi LGBT juga lah. Ya. Cukup ya ini saja dihabiskan Allah sampai ajalnya ya Pak Guru ya. Karena kalau dibiarkan ini menularkan juga, risiko menular ada juga. Ini kita dapat informasi data dari ibu-ibu puskesmas kita. Dari puskesmas Sungai Sari, ini tahun 2024 ada 9 orang. 2025 bertambah 2 orang. Sekarang ada 3 orang bertambah. Total sekarang 11 orang. Ya Bu ya? 11 orang sekarang. Jadi bukan tidak mungkin di tempat kita bebas enggak. Tuh. Apalagi pada umumnya tertular dari rantau. Jadi ada mungkin sanak familinya atau suaminya bekerja di rantau datang ditularkannya ke istrinya seperti itu. Untuk kasus LGBT tahun 2004 ada 5 orang yang jadi korban sodomi. Itu anak SMP itu. Kejadian di sini. Makanya kami tim pengamas salah satu mungkin cara untuk agar LGBT ini tidak berkembang untuk anak-anak muda di antum semua mendekatkan diri kepada Allah. Oke, ini peran media sosial dalam kehidupan remaja penting sekali. Saudara, kalau dari segi positifnya banyak, bisa cari uang, bisa berkreativitas dan lain-lain. Tapi negatifnya juga banyak. Perilaku saudara bisa berubah. Apalagi hati-hati. Sekarang sudah muncul itu konten LGBT. Hati-hati kalau saudara lihat konten. Saudara sebaik bisa menyaring konten yang bagus dan yang jelek. Ini penguatan nilai karakter remaja. Caranya bagaimana supaya kita maju masa depan? Carilah teman yang membuat saudara termotivasi. Peran keluarga sangat penting. Orang tua yang dekat dengan anaknya, maka anaknya akan terpelihara. Ini peran guru di sekolah. Mungkin kalau peran guru di sekolah nggak perlu kita sebutkan lagi ya. Antum mungkin sudah banyak diajarkan beretika baik, berperilaku yang baik, bagaimana cara bisa mencapai masa depan yang cerah ya Pak Guru ya. Sudah diajarkan seperti itu. Ini peran tenaga kesehatan. Udah jelas juga ya. Ibu-ibu dari puskesmas kita datang ini karena beliau punya tanggung jawab untuk kesehatan saudara, karena ini adalah wilayah tempat kerja dari puskesmas tempat beliau bekerja ya. Jadi saudara jangan malu-malu jika ada keluhan seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi. Kalau tiba-tiba berat badannya turun, sering batuk dalam 2 minggu nggak sembuh-sembuh, kalau ada keluhan penyakit lain sampaikan. Demikian presentasi dari Bapak. Materi ini itu nanti ada hubungannya dengan kuesioner yang nanti Bapak bagi-bagikan untuk antum semua. Alhamdulillah kegiatan pengabdian masyarakat kita yang dilaksanakan tanggal 4 di Pondok Pesantren Ambung Kapur, Kabupaten Padang Pariaman sudah selesai dengan lancar, di mana acaranya sukses dengan pemberian materi, kemudian pengisian kuesioner, kemudian kita masuk juga penyerahan buku dan sajadah untuk siswa-siswa pesantren baik di kampus 1 maupun kampus 2. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua.